Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa azka tahiyyati wa taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid darain amin. As-sani ghuslul wajhi, as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, ar-rabi'u masu syai'in min ar-ra'si, al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, as-sadisu at-tartib. Pada kesempatan kita kali ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di dalam matan Safinatun Najah berikut syarahnya Nailur Raja, yang alhamdulillah pada kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah di dalam wudu, termasuk apa yang dimaksud dengan fardul wudu itu apa saja. Kemudian yang pertama niat kita juga sudah bahas, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan niat atau 7 hukum yang berkaitan dengan niat. Selanjutnya pada kajian kita kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan fardu wudu yang kedua, yaitu ghusl wajah atau membasuh wajah. Qala al-muallif rahimahullahu taala ats-tsani ghusl wajhi. Yang kedua daripada furudul wudu adalah membasuh wajah. Apa yang dimaksud dengan wajah atau batasan wajah itu di mana saja? Al-wajhu tulan, wajah itu panjang atau batasan panjangnya itu ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban, di antara atau sesuatu di antara tempat-tempat tumbuhnya rambut biasanya. Ini jadi kalau dari atas bagian yang biasanya numbuh rambut. Nah, ini bagian yang numbuh rambut itu batasannya tuh. Ghaliban biasanya. Jadi biasanya kita ukuran secara umumnya orang numbuh rambutnya sebelah mana, misalnya di sini, ini batasan orang yang biasanya numbuh rambut, ini bagian atasnya sampai mana, wa akhiril lahyaini, sampai ini nih ujungnya, ini akhir ujung daripada lahyan, ujung tulang geraham. Wa ardan, dan lebarnya itu ma bainal udhunaini, di antara dua kuping. Ini sampai sini, dari sini sampai sini. Ini jadi panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu di sini, kemudian lebarnya itu dari kuping ke kuping. Apa itu yang dimaksud dengan lahyan? Wal lahyani, tulang lahyan ini, huma adalah al-'azamani, dua tulang. Ini tulang ini dua, ini kan tempat numbuh gigi. Ini kan biasanya kalau kita lihat binatang yang disembelih, kambing atau sapi, nah ini biasanya ada tulang ke sini satu, ke sini satu, di sini tempat pertemuannya. Makanya dikatakan dua tulang itu, dua tulang alladzani, yang keduanya tanbutu, tumbuh, alaihima, di atas tulang tersebut, al-asnanu as-sufla, gigi-gigi bagian bawah ini. Jadi tulang tempat numbuhnya gigi bawah itu dikatakan lahyani. Jadi ini tempat kumpulnya atau tempat bertemunya di sini nih. Taib. Jadi ini lebarnya. Jadi lahyun itu tulang geraham atau tulang yang dimana tempat numbuh gigi bawah ini, dari sini sampai sini. Sumya wajhan, dinamakan wajah secara bahasa. Ini wajah kita, ini wajah bahasa Arabnya. Li'anna bihi taqaul muwajahatu, karena dengan wajah itu terjadi namanya al-muwajahah, saling pandang atau berhadapan. Jadi kita dikatakan seseorang itu berhadapan yaitu dengan wajahnya. Oleh karena itu kenapa dikatakan wajah, menghadap atau berhadapan? Karena memang ketika kita bicara, ketika kita menghadap seseorang dikatakan madhab, yaitu dengan wajahnya itu. Makanya ini dikatakan wajah. Wal makna daripada kalamul musannif ghusl wajhi an-natsaniya, bahwa yang kedua min furudil wudu'i, daripada fardu wudu adalah ghusl wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah ini yang wajib kita basuh ini ketika berwudu, basyaran, kulitnya, semua bagian kulitnya, wa sya'ran, kemudian bulu-bulunya, semua rambut atau bulu yang numbuh di wajah kita dan kulit, semua bagiannya itu mesti terkena air. Fayajibu, maka wajib irsalul ma'i, menyampaikan air, ila batinish sya'ril khafifi wal kathib, kepada bagian dalam rambut al-khafif yang tipis, wal kathifi, dan yang tebal. Kecuali nanti, jadi semuanya tebal, tipis, kulit atau bulu kita itu wajib kita semua kena air. Illa maka subah, kecuali sesuatu yang tebal, min lihyatir rajuli, daripada jenggot laki-laki. Laki-laki jenggot kemudian tebal,
wa aridaihi, kemudian bewoknya. Kalau ini jambang, cambang di sini atau jambang, kemudian di antara jambang sama jenggot ini di sini ada bewok atau bahasa Arabnya aridain. Nah, ini bewok dan jenggot ketika dia tebal, fayakfi ghuslu dhahirihi faqat, maka cukup itu membasuh bagian luarnya saja, dalamnya itu tidak perlu. Taib, kalau seandainya kita ketika membasuh wajah otomatis tadi ada batasan-batasannya, kemudian nanti ada sunnah-sunnahnya. Jadi yang paling terpenting adalah bagian wajibnya terkena tuh dari ujung tempat numbuhnya rambut sampai kita dagu kita, kemudian di antara kuping sama kuping kenain semuanya tuh. Kecuali tadi kalau jenggotnya tebal atau bewoknya tebal maka cukup kena bagian luarnya saja. Adapun bagian dalamnya ini dari dalam gitu nggak wajib tuh. Namun ukuran tebal sama tipisnya bagaimana? Wal kasifu, tebal atau yang tebal daripada bewok dan jenggot itu, mala tura, sesuatu yang tidak terlihat basyaratuhu, kulitnya. Jadi kulit tempat numbuhnya itu atau sela-selanya bulu tersebut, jenggot sama bewok tersebut, min majlis takhotub, dari tempat takhotub terjadinya perbincangan. Jadi kalau kita ngobrol sama orang otomatis ada jaraknya. Jaraknya itu ya paling maksimal kita 1 meter atau 1,5 meter itu masih dikategorikan wajar. Jadi kalau orang ya bukan ngobrol, kalau istilahnya jaraknya itu jauh, misalnya kita dalam satu tempat kemudian nggak pakai alat, kita ngobrol jaraknya berapa, 5 meter. Yang dimaksud majlis takhotub itu di tempat mereka ngobrol, orang-orang ngobrol, jaraknya biasa maksimal kata para ulama sampai 1,5 meter. Jadi 1 meter atau 1,5 meter atau kurang, ketika ngobrol itu kelihatan kulit di antara sela-sela jenggotnya itu kelihatan, maka itu dikategorikan tipis. Tapi kalau seandainya tebal itu nggak kelihatan, saking tebalnya itu bulunya itu, jenggotnya itu atau bewoknya itu sampai tidak terlihat tuh kulit di antara sela-sela rambutnya atau bulunya tersebut itu. Mala tura basyaratuhu min majlis takhotub. Jadi ukuran tebalnya jenggot atau bewok yang wajib di bagian luar saja dicuci, yang tidak terlihat kulitnya itu di majlis takhotub atau majlis obrolan biasa ketika ngobrol. Wal khafifu, dan yang tipis aksuhu adalah sebaliknya, artinya terlihat tuh sela-sela kulit di antara sela-sela bulunya tersebut. Wa zahirul lihiyatil kasifati, nah kalau seandainya orang yang punya jenggot atau bewok yang tebal kemudian wajib mencuci hanya bagian luarnya saja, dalamnya enggak, sedangkan bagian-bagian yang lain itu wajib kena dalam dan luarnya, maka bagian luar yang wajib dibasuh itu wa zahirul lihiyatil kasifati, dan bagian luar jenggot yang tebal itu wajhus sya'ri al-a'la min at-tabaqatil ulya. Jadi bagian wajhus sya'ri, bagian depan bulu atau rambutnya itu jenggotnya al-a'la, yang atasnya, minat tabaqatil ulya. Jadi ini aja nih yang kelihatan. Jadi kalau orang punya jenggot tebal maka dia cukup depannya saja jadi ketika dia basuh cukup ini kenain aja bagian luarnya saja itu. Bagian luar, bagian ini namanya wajhu sya'ril a'la minat tabaqatil ulya itu. Jadi bagian dalamnya dari sini nih, dari alah leher ataupun istilahnya di antara selak-selaknya yang bagian dalam itu, fama bainat tabaqat, di antara tabaqat atau istilahnya apa, tingkatan-tingkatan jenggotnya tersebut, wama yalis sadra, dan yang mengarah ke dada atau ke leher itu, batinun, itu bagian dalam, la yajibu ghusluhu, tidak wajib dibasuh. Jadi kalau dia mencuci, kalau dia tebal jenggot atau bewoknya cukup bagian ini saja yang terlihat. Jadi sela-sela di tengah-tengahnya sama bagian ininya yang mengarah ke dada atau ke leher itu tidak wajib dibasuh. Itu pembahasan sedikit. Jadi intinya ketika orang berwudu wajib ketika membasuh wajahnya, baik kulit atau bulu-bulu yang ada di wajah tersebut itu dicuci semuanya. Taib, selanjutnya wa syu'urul wajhi ishruna. Sekedar tambahan di sini ada bulu-bulu wajah-wajah, bulu-bulu yang di wajah itu semuanya ada 20. Ini sekedar tambahan di dalam bahasa supaya kita paham benar-benar semuanya bagian bulu-bulu atau rambut-rambut yang ada di wajah itu wajib dibasuh. Di sini disebutkan ada 20. Yang pertama adalah al-ghamam. Apa itu ghamam? Wa huwa sya'run nabitu 'alal jabhah. Bulu yang numbuh di jidat. Kalau di jidat kita ada bulu-bulu halus atau bulu-bulu kasar, itu semuanya juga wajib kena ketika berwudu. Ada lagi wal hajiban. Apa hajiban?
wa huma sya'ranin nabitani ala a'lal ain. Dua rambut atau dua sisi rambut yang tumbuh keduanya di atas bagian atas mata. Artinya ini halis bahasa Arabnya hajibun, dua hajibani. Itu berarti sudah 3 sama itu. Kemudian wal khaddani, ada lagi khaddani. Apa khaddani? Bulu apa? Wa huma sya'ranin nabitani alal khaddain. Dua sisi rambut atau dua sisi bulu yang tumbuh di atas pipi. Jadi pipi bahasa Arabnya khaddun, bulunya juga dikatakan khaddun. Kalau orang punya bulu-bulu sampai di pipi itu juga wajib. Sumya, keduanya bulu tersebut diberikan nama bismi mahallihima, dengan nama tempat tumbuh dia. Jadi khaddun itu pipi, bulu yang numbuh di pipi juga khaddani, itu sama. Kemudian ada lagi bulu wasibalani. Apa sibalani? Wahuma, keduanya adalah torfas syarib. Torfas syarib, jadi ujung kumis. Jadi kumis kita nih ujungnya itu kadang-kadang yang tidak nempel di wajah kita sampai manjang kita itu dikatakan sibalan. Wal aridani, apa aridani? Wahuma, dua bulu al munkhafidani yang turun anil udhunaini, dari kuping ila dzaqani ke dagu. Jadi dari sini sampai sini, atau kita sebut tadi bewok, itu aridan atau aridain, dua-duanya tuh. Dua bewok. Wal idharani, ada lagi idhar. Apa idharani? Itu dua idhar. Wahuma asy'arani nabitani baina sudgi wal arid al muhadhiyani lil udhun. Itu dua bulu atau dua sisi bulu an-nabitani yang tumbuh baina sudgi, di antara pelipis di sini. Di sini ini pelipis. Di sini wal arid, dan yang arid itu yang melebar, al muhadhiyani yang rata atau sejajar lil udhunai, kepada kuping. Jadi bulu yang sejajar dengan kuping, atau kita sebut cambang atau jambang. Ini nih, ini dikatakan idharani, dua tuh. Di antara pelipis kemudian sejajar sama kuping itu. Ada lagi 4 bulu, wal ahdabul arba'ah. Satunya hudbun, kalau 4 ahdab al arba'ah. Wahya, ahdab al arba'ah itu bulu apa? Asy'ur, bulu an-nabitatu yang tumbuh ala jufunil ainaini, di atas kelopak-kelopak mata. Ini jadi bulu mata. Jadi bulu mata ada 4, satu di atas, satu di bawah, kemudian satu di kanan, satu di kiri. Ada 4 semuanya itu. Kemudian wal lihyatu, jenggot. Apa itu jenggot? Wahya sya'run nabitu ala dzaqan, bulu yang numbuh di atas dagu. Wasyaribu, kemudian ada lagi syarib, wa huwa asy'arun nabitu ala syafatil ulya. Jadi bulu yang numbuh di atas bibir atas. Nah, ini kumis berarti bahasa Arabnya syaribun. Ada lagi wal anfaqatu, sebaliknya anfaqa adalah bulu apa? Wa hiya sya'run nabitu ala syafatis sufla. Bulu yang numbuh di bibir bawah ini. Ini namanya anfaqah. Ada lagi manfakitan, manfakah atau manfakatan. Apa manfakah? Wahuma manfakatani, ada manfakatun, satu, manfakatani, dua. Wahuma, keduanya bulu asy'arun nabitu, yaitu bulu yang tumbuh ala syafati sufla, di bibir bawah, hanya saja hawalil anfaqah, sekitaran anfaqah. Tadi anfaqah di sini. Nah, ini kalau sekitaran di sininya tuh nggak langsung nempel di bibir, itu sekitaran anfaqah, itu dikatakan manfakah. Intinya semua daripada ini bahasa, masya Allah, dalam bahasa Arab banyak banget. Ini setiap bulu yang tumbuh di suatu tempat itu beda-beda namanya. Yang pada intinya di dalam hukum kita ketika berwudu wajib kita membasahi bagian bulu dan kulit yang ada di wajah kita. As-salisu, yang ketiga daripada furudul wudu, ghusl yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Kedua tangan sampai kedua siku, itu ma'ruf. Sampai siku kita berwudu tuh wajib itu dibasuhi semuanya. Semuanya. Apa yang dimaksud dengan tangan? Al-yadani musanna yadin. Yadani itu adalah musanna daripada yad. Jadi kalau satu yadun, dua yadani. Wal yad lughatan, secara lughah, kalau kita secara bahasa, tangan itu dari mana sih? Min ru'usil asabi ilal katib. Ini. Tuh.
Jadi dari jari-jari atau ujung jari-jari ru'usul asabi itu sampai pundak kita itu dikatakan yad, tangan itu dari sini sampai sini. Wa syar'an huna, tapi secara syara artinya di dalam istilah fikih yang dimaksud dengan tangan itu kalau di bab sini, di bab wudu termasuk juga di bab tayammum, min ru'usil asabi ila ma fawqal mirfaqain. Jadi dari ujung jari-jari sampai ke atas sedikit daripada siku. Jadi kedua siku. Jadi kedua siku cuman dilebihin sedikit, ma fawqa al mirfaqain. Intinya dari ujung jari sampai siku lah, lebihin sedikit itu. Taib. Wa fi sariqati, dan di bab sariqah nanti ada di dalam bab pencurian. Ketika seseorang mencuri, maka hukumannya atau jinayatnya itu dia dipotong tangannya. Haddus sariqah, atau hukuman orang yang mencuri memenuhi kriteria pencuriannya itu dipotong tangannya. Apa yang maksud dengan tangan di situ? Tangan di dalam bab sariqah, dalam bab pencurian wa nahwiha dan seumpamanya seperti di dalam bab membegal dan yang lainnya, itu min ru'usil asabi ilal ku'ain, sampai ini pergelangan tangan. Jadi ujung jari sampai pergelangan tangan. Orang mencuri dipotong tangannya sampai pergelangan tangan. Nah, ini yang dimaksud. Jadi ada tangan dalam lughah, ada tangan di dalam bab wudu dan bab tayammum, ada tangan di dalam bab sariqah. Kemudian ma'al mirfaqain tadi sampai kedua siku atau bersama kedua siku. Wal mirfaqani, apa mirfaq itu? Tasniyatu mirfaq. Mirfaqun mirfaqani. Jadi musanna daripada mirfaq. Bikasil mim, mirfaq itu bahasanya. Wa fathil fa, mirfaqun. Ada juga yang membaca wa aksuhu marfikun. Marfiqani atau mirfaqani. Itu boleh dua-duanya. Wa hiya, mirfaq ini atau siku ini, majmu'u azamatil adudi wa ibratiz zira. Jadi sendi pertemuan dua tulang. Jadi maju itu pertemuan dua tulang otot. Adud itu otot kita, ini dua dari atas itu tulangnya. Wa ibratid dhira, kemudian satu, ibra itu asalnya jarum, tapi yang dimaksud di sini satu tulang daripada siku. Jadi dari bawah itu nempel satu, dari atas dua. Jadi gini tuh. Itu. Jadi azamatil adud itu tulang otot itu dua, kemudian ibratud dhira, kemudian tulang satu daripada dhira ataupun dari ini dhira. Yang dimaksud dhira adalah atau sa'id, istilahnya dari lengan. Tulang lengan satu, kemudian tulang otot dua. Ini tempat bertemunya, ini dikatakan mirfaq atau marfiq tadi. Wal makna daripada kalamul musannif as-salisu ghusl yadaini mal mirfaqain, anna salisa, bahwa yang ketiga min furudul wudu'i, daripada fardul wudu' adalah ghusl yadain, membasuh kedua tangan. Termasuk membasuh kedua tangan ini wa ma alaihima, dan sesuatu yang ada di atas kedua tangan tersebut, min sya'rin, daripada bulu, wasil'atin, dan daging lebih, termasuk jari lebih, itu wajib dicuci. Wa azafir, dan kuku tuh termasuk kuku. Di bawah kuku juga kita semuanya ada kotoran-kotoran, wajib kita hilangkan dulu. Jangan sampai ada yang menghalangi di tangan kita ini, baik bulunya atau termasuk kalau ada luka, semuanya mesti kena. Nah, ini termasuk juga kalau di tangan kita ada kotoran, wa tajibu izalatu ma alaihima minal ha'il, dan wajib menghilangkan sesuatu yang berada di atas kedua tangan, minal ha'il, daripada penghalang. Ada cat, ada istilahnya apa saja, ada getah di tangan kita, itu semuanya mesti dihilangkan. Kal waskhil mutarakim, seperti kotoran yang mengumpul. Jadi kotoran yang mengumpul di tangan kita ini, min ghairil araq, dari selain istilahnya araq itu keringat. Contohnya daki ini disebutkan kan asalnya kotoran, kemudian keluar keringat, kemudian lama-kelamaan mengering sehingga ada namanya daki. Nah, ini kalau daki ini nggak masalah. Tapi kalau seandainya kita sehabis bekerja, kemudian ada lumpur, ada tanah yang nempel di badan kita, kotoran-kotoran yang ngumpul itu atau mutarakim bahasa Arabnya, itu wajib kita hilangkan. Tapi kalau dari araq tidak masalah. Kemudian in lam yata'adzar fasluhu, jika tidak uzur atau mampu fasluhu, memisahkannya. Jadi kadang-kadang ada kotoran
Yang ketika nempel, ketika kita basuh biasa aja. Kita walaupun agak usaha sedikit tapi bisa hilang juga, itu wajib dihilangkan. Sebab itu lam yata'adzar fasluhu, tidak masalah, tidak ada uzur, tidak istilahnya ketika menghilangkannya atau memisahkannya. Tapi kadang-kadang ada kotoran yang ini sudah nempel sampai kita tidak bisa hilangkan sama sekali, kecuali misalnya kita mesti ngelukai diri kita sendiri atau kita mesti pakai obat-obatan tertentu sehingga ngelukain tangan. Itu tidak masalah, nggak perlu. Fa'in kana minal araqi, jika seandainya kotoran tersebut disebabkan daripada keringat, contohnya daki tadi, daki-daki tipis itu biasa, au muta'adziran faslu, atau tidak mungkin memisahkannya, tidak mungkin menghilangkannya, maka lam yadurra, itu tidak masalah. Contohnya kita kotoran-kotoran di bawah kuku itu wajib dihilangkan, ya wajib. Cuman kadang-kadang sebagian kotoran itu yang di bawah kuku kita itu sudah nempel dengan kuku kita atau ini kita, ya, sehingga ketika kita ini mesti sedikit dipaksakan, mesti dikerok dulu, mesti di ini dulu. Itu kalau seandainya sulit sekali untuk menghilangkannya atau membahayakan ketika kita hilangkan, itu tidak masalah. Termasuk juga yang tidak masalah, tidak apa-apa kalau masih kita berwudu. Wa kadza la tadurru qishratud dummal, tidak masalah juga, la tadurru, tidak masalah, qishratud dummal, cangkang daripada bisul. Jadi kalau seandainya ada koreng-korengan atau bisul, kan biasanya ketika mengering itu ada penutupnya tuh yang sudah kering. Jadi istilahnya kulit tipis kayak kulit ari semacam itu. Sebenarnya kalau kita lepasin juga bisa. Nah, apakah ketika kita berwudu kalau seandainya kita punya bekas bisul kering, kemudian itunya penutupnya itu wajib dibuka atau tidak? Itu tidak masalah, tidak perlu dipaksakan itu. Baik, wa in sahulat izalatuha, walaupun mudah untuk menghilangkannya. Jadi walaupun mudah itu dan kita tidak sakit, itu tidak masalah sebab memang asalnya memang itu dari kulit. Wa kal yadaini, dan seperti kedua tangan, prima dzukira, di dalam sesuatu yang sudah disebutkan, artinya di kedua tangan tadi wajib dibersihkan. Daging lebih atau ada kutil, ada bisul, ada korengan, itu wajib dicuci semuanya, bulunya wajib, menghilangkan juga kotoran-kotoran yang menghalangi air ke kulit tersebut. Nah, itu kewajiban seperti itu. Baqil a'dha, sisanya anggota tubuh. Jadi kalau di kaki juga ada kotoran-kotoran seperti itu juga sama, di wajah juga sama sebagaimana di tangan. Ar-rabi'u masu syai'in min ar-ra'si, yang keempat daripada furudul wudu adalah mengusap. Kalau tadi membasuh atau mencuci, sekarang mengusap syai'in, sedikit, min ar-ra'si, daripada kepala. Jadi kewajibannya itu kita dalam mazhab Imam Syafi'i cukup sedikit ketika kita mengusap kepala. Usap kepala sedikit itu udah cukup. Ar-ra'su, ini ra'sun atau ar-ra'su, kepala ini, ismun lima ra'asa wa ala, nama terhadap sesuatu, ra'asa yang mengungguli atau mengetuai, memimpin, wa ala, dan yang tinggi. Jadi sesuatu yang mimpin atau kalau kita bilang yang tinggi itu dikatakan kepala. Jadi siapa kepala kantor di sini, kepala kantor di sini, itu kan udah jadi bahasa kita. Ataupun bagian atasnya terhadap sesuatu itu dikatakan kepala misalnya. Wa huwa huna, yang dimaksud ra'sun di sini ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf, yaitu kepala yang ma'ruf, itu bagian atas daripada tubuh manusia. Wal muradu bil masi, nah sekarang masur ras, mengusap kepala itu apa sih yang dimaksud dengan mengusap? Apa perbedaannya mengusap dengan membasuh? Kalau mengusap itu wusulul balal, cukup yang terpenting basah. Basahnya itu mau banyak mau sedikit itu cukup. Jadi kita ambil air kemudian basahin tangan kita, cukup dilapin ke kepala, itu udah cukup. Itu namanya wusulul balal. Apalagi sampai disiram itu. Tapi kalau ghusl itu selain mesti basah, dia mesti mengalir. Jadi nggak cukup kalau kita wajah itu tangan ditempelin ke air kemudian kita digosok-gosok ke muka, sekedar keusap-usap doang, itu nggak cukup walaupun muka kita jadi basah. Itu wajib basah plus dia mengalir. Jadi airnya itu tuh ada basahnya, itu ada yang netesnya juga tuh. Jadi nggak cukup misalnya digosok-gosok tangan kita yang basah, itu nggak cukup. Kalau masah mengusap itu cukup tuh. Contohnya masul udhunain, nanti mengusap dalam mengusap kuping gitu juga cukup, basahin tangan kita kemudian gosokin ke kuping kita, karena itu masah, bukan ghuslul udhunain tapi masul udhunain. Begitu juga masul ras, mengusap kepala itu cukup basahin kemudian lapin, beres di situ. Kemudian wal makna an-rabi'ah, yang keempat, min furudil wudu'i, daripada fardunya wudu adalah wusulul balal, sampainya basah air ke kepala tuh. Walau bi ghairi fi'li fa'ilin, walaupun bukan dengan perbuatan orang yang melakukan. Jadi ketika kita berwudu ini cukup
Jadi ada hujan, kita kemudian bagian nyuci kepala atau apa tadi mengusap kepala, kita giniin ke air hujan itu cukup. Atau ada orang lain misalnya kita suruh, ayo usapin kepala anak. Pas bagian dia habis ngebasuh tangan, dia minta sama orang suka dielapin. Boleh juga, itu nggak masalah. Boleh pakai tangan. Bahkan bimasin boleh dengan diusap, au ghuslin ataupun dicuci. Jadi yang terpenting basah di situ. Mau diusap sekedar basahnya ataupun mau dibasuh dicuci sebagai anggota lain nggak masalah. Au ghairihima atau yang lainnya lah, atau selain keduanya tuh. Yang terpenting dia basah ketika wudhu itu kepalanya itu ila syai'in kepada sesuatu min basyaratis ra'si daripada bagian kulit kepala au sya'rihi atau rambutnya. Jadi boleh kulitnya kita langsung ke kulitnya ataupun kita ke bulunya, ke rambutnya. Dengan catatan rambut yang boleh kita basuh ketika kita wudu itu bisyarti alla yakhruja an haddihi, dengan syarat tidak keluar rambut tersebut dari batasan kepala. Jadi kepala kita ini kan ada batasan-batasannya, belakang, depan dan sisi kiri dan kanan itu ada tuh. Nah ini rambut kita ini kan ada arahnya, ada arah yang ke depan, ada yang ke pinggir, ada yang ke belakang. Nah kalau seandainya rambut kita ini kita tarik, rambut panjang misalnya, kemudian kita tarik ke arah tulunnya tersebut, idza mudda, jika ditarik dipanjangkan min jihati nuzulihi, dari arah turunnya itu, misalnya kita rambut bagian pinggirnya kita tarik kemudian sampai ngelewati bagian muka kita tuh, itu nggak boleh. Rambutnya panjang dipegang dibasahin ujungnya doang, itu nggak cukup, sebab dia sudah keluar daripada had atau batasan-batasan kepala. Ini mah yang rambut yang boleh kita, yang menggugurkan kewajiban kita mengusap kepala, ada yang rambut ketika dia diturunkan dia tidak melewati kepala. Ini kepala kita. Taib. Falau balla, kalau seandainya seseorang membasahi yadahu, tangannya, wa wada'aha, kemudian meletakkan tangannya ala khirqatin, di atas secarik sepotong kain. Jadi kita ada kain, contohnya sapu tangan tipis, kemudian tangan kita dibasahkan. Kemudian sapu tangan tersebut atau kain, sepotong kain tersebut di atas kepala kita, kemudian tangan kita basahin, kemudian ditempel di atas kain tersebut, ala ra'sihi, itu ala khirqatin ala ra'sihi, di atas sepotong kain di atas kepalanya. Tapi fawasalal balal, kemudian sampai basahnya tersebut ila ra'si, ke kepala, ajza'hu, itu cukup. Jadi walaupun kita nggak secara langsung, misalnya ya, di kepala kita pakai peci, kita ambil aja ditetes-tetesin misalnya sampai basahnya itu sampai ke kepala dari peci kita, itu juga tidak masalah. Yang terpenting basah. Intinya untuk menunjukkan ghayah sampai seperti itu, basahnya itu udah cukup. Apalagi kalau kita tempel oleh tangan kita secara langsung. Ajzahu, itu cukup. Ibnu Hajar, Syekh Ibn Hajar mengatakan dengan catatan tadi, kalau di kepala kita ada suatu benda yang menghalangi, contohnya sepotong kain ataupun istilahnya kita di sini di atasnya ada toilasan ataupun ada topi ataupun kita pakai peci tadi, kemudian kita tempelkan tangan kita yang basah sampai basahnya ke dalam itu, dengan catatan kata Syekh Ibn Hajar, wa illam yaqsidur ra'sa, walaupun dia tidak bertujuan untuk mengusap kepalanya. Yang terpenting sudah basuh tangan, kemudian kepalanya pakai peci, kemudian tempelin tangan yang basahnya itu sampai basahnya ke dalam, itu cukup kata Syekh Ibn Hajar. Tidak perlu bermaksud ketika nempelin ini dia mau ngusap kepalanya, nggak perlu. Wa qala Ramli, Imam Ramli beliau mengatakan la budda min qasdihi, orang tersebut mesti berniat untuk mengusap kepalanya. Jadi tidak cukup dia meletakkan tangannya di atas, tapi pas meletakkan kemudian airnya walaupun ke dalam itu nyampe ke kepala, dia mesti dia nempelin tangan ini supaya airnya itu sampai ke kepala. Tujuannya memang untuk mengusap kepala. Taib, itu perbedaan Syekh Ibn Hajar dan Romli dalam pendapat beliau. Al-khamisu, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh atau mencuci kedua kaki dengan kedua mata kaki. Al-ka'bani, apa mata kaki? Kedua mata kaki ini, huma, keduanya al-azamani, dua tulang, an-nati'ani yang timbul tu inda mafsalis saq wal qadam, di antara persendian betis, sak itu wal qadam, dan telapak kaki. Ini ma'ruf, mata kaki kita ini, mata kaki
Tulang ini benjol kan di situ. An-nati'an itu bahasa Arabnya, keduanya benjol. Di persendian mafsal itu sak betis, wal qadam dan telapak kaki. Wal makna daripada kalamul musannif itu tadi istilahnya apa? Pembahasannya sama dengan membasuh kedua tangan. Annal khamisa, bahwa yang kelima, min furudul wudhu, daripada fardu-fardunya wudu, ghuslu kulli rijlin, membasuh semua kaki, ma'aka'baiha dengan kedua mata kakinya, wa syukukiha, dan yang pecah-pecah daripada kakinya. Jadi bagian pecah-pecah di kaki kita itu juga wajib dicuci, itu mesti basah semuanya. Wa tajibu izalatu ma fi syukuk, dan wajib menghilangkan apa saja sesuatu fi syukuk yang ada di dalam atau di pecahan-pecahan kaki tersebut. Itu wajib kita hilangkan. Min syam'in, misalnya daripada syama ini asalnya lilin, cuman yang dimaksud lilin di sini misalnya kalau minyak yang dibikin daripada lemak binatang misalnya, itu syama juga. Wa nahwi, apa saja dah. Illam yasil, kalau seandainya tidak sampai, illam yasil, kalau tidak sampai, li ghauril lahmi, ke bagian dalam daging. Jadi kalau seandainya udah ini pecahnya udah sampai ke dalam banget, itu nggak masalah. Kemudian ada kotoran di sana, itu nggak masalah. Jadi kalau seandainya ada luka yang sampai dalam banget itu, kemudian di situ tertutup, itu nggak masalah. Itu sebab udah bagian dalam, itu bagian daging. Terkecuali kalau kebuka, kebelah. Jadi kalau seandainya belahan-belahan kecil yang sampai ke dalam, kemudian ada yang menghalangi, itu tidak masalah. Yang jelas ini kalau pecahannya pecahan-pecahan luar saja, tidak sampai besar-besar juga. Jadi kalau sampai besar kemudian sampai ke dalam pun itu wajib dicuci. Tapi kalau seandainya nusuk dia sampai ke dalam atau belahnya sampai ke dalam, kemudian ada yang menghalangi, itu tidak masalah. Kalau bagian yang masuk kepada ghaur al-laham, nusuk ke dagingnya, itu tidak masalah. Yang jelas kita kan ma'ruf, pecahan-pecahan kaki ini rata-rata masih di batasan-batasan luar saja. Oleh karena itu setiap kotoran yang menghalangi air ke bagian kulit tersebut atau pecahan kaki tersebut sama dengan istilah kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku kita tadi. Taib. Semuanya yang disyaratkan mesti dibasuh dari kaki sama sebagaimana di dalam tangan. Jadi kalau seandainya ada kotoran-kotoran yang memang itu ya ta'adzar, tidak mungkin dihilangkan kecuali kita nanti bagian kakinya itu sakit. Sebagian orang misalnya mempunyai pecahan-pecahan kaki yang ada kotorannya, hanya saja ketika dihilangkan itu mesti dengan kencang keras atau obat-obatan yang sehingga dia menyebabkan dia sakit, itu ya ta'adzar, itu tidak masalah. Sebagaimana di tangan tadi, kan tadi di tangan disebutkan bahwa kewajiban membasuh tangan itu sama sebagaimana kewajiban di anggota tubuh yang lainnya. Taib. Wa yajuzu basu syai'in min zahiri 'ala al-khuf badalan min ghusl rijlain lil muqimi yawman wa lailatan wa lil musafiri salasata ayyamin bilayaliha. Nah, ini sekedar tambahan di sini karena memang tidak ada pasal khusus yang membahas tentang masalah al-khufain, mengusap kedua sepatu. Jadi musannif sekadar di sini menambahkan. Intinya begini. Jadi kedua kaki kita ketika tidak memakai sepatu itu wajib dibasuh. Tapi ada kebiasaan di daerah-daerah mereka yang ada musim dingin ekstrim, mereka biasa mempergunakan khuf. Khuf itu jadi zaman dulu atau zaman sekarang juga banyak ya di daerah-daerah Timur Tengah. Jadi kulit semacam kayak kaos kaki, bentuknya umumnya kayak kaos kaki, cuman dibikin dari kulit. Apakah kulit asli atau sintetis, yang jelas dari kulit. Tujuannya buat apa? Untuk menahan dingin yang ekstrim, karena kaki mereka bisa pecah-pecah dan mereka itu ketika jalan itu kadang-kadang sakit kalau langsung terbuka kaki mereka, sehingga mereka memakai khuf. Yang sebelumnya kadang-kadang kaki mereka itu diberikan lotion atau minyak zaitun ataupun vaselin supaya tidak terjadi pecah-pecah. Kemudian setelah itu pakai khuf. Jadi tujuannya untuk dipakai di musim dingin yang ekstrim tuh. Nah, ini cuman khuf kalau zaman sekarang itu umumnya dipakai di rumah-rumah hanya sekedar begitu. Tapi kalau zaman dulu itu bahkan mereka dipakai untuk bepergian itu. Oleh karena itu
khuf yang dipakai ini yang terpenting ulama Syafi'iyah mengatakan apapun bentuknya, apapun namanya, yang terpenting yang menutup bagian wajib daripada kaki, artinya menutup telapak kaki sampai mata kaki, berarti dilebihkan sedikit. Kemudian ketika dipakai kuat untuk kebutuhan bolak-balik itu, maka tidak sobek. Kemudian di situ tidak tembus air bahannya, kecuali dari tempat jahitan tidak masalah. Maka itu boleh dikatakan khuf atau khuf yang memenuhi kriteria boleh menggantikan membasuh kaki. Jadi yang dimaksud khuf di sini tidak perlu khuf secara khuf yang dijual di pasaran. Yang terpenting apa saja yang dipakai oleh kaki kita menutup telapak kaki sampai mata kaki, kemudian kuat dipakai untuk kebutuhan biasa, bukan sekedar di rumah. Walaupun tidak dipraktekkan bolak-balik, dia yang terpenting ketika dipakai bolak-balik dia kuat gitu. Tidak sobek, kemudian tidak tembus air. Nah, itu dikatakan khuf. Nah, kalau orang memakai khuf, maka ketika dia berwudu, nah sebelum berwudu dia wudu dulu, artinya toharah dulu kamilah, bersuci dulu secara sempurna. Setelah bersuci secara sempurna baru dia pakai khuf. Nah, ketika batal, maka wudu yang kedua setelah memakai khuf, nanti bagian kakinya itu tidak perlu dibasuh, tapi cukup diusap bagian atasnya. Misalnya kita 1 jari, 2 jari, 3 jari, terserah. Walaupun yang afdal itu khutut. Jadi kakinya itu jadi yang satu di bawah, yang satu di atas, khufnya itu kemudian dikasih garis itu tangannya dibasahin. Baik. Wa yajuzu, dan boleh masu syai'in mengusap sesuatu min zahiri a'lal khuf, dari bagian luar atasnya khuf, badalan sebagai pengganti min ghusl rajin, daripada membasuh kaki. Ini khusus kedua kaki, yang lain itu tidak ada. Lil muqimi, bagi orang yang di rumah atau tidak bepergian, yauman wa lailatan, selama satu hari satu malam. Wal musafiri, bagi musafir, salasata ayyamin bilayaliha, 3 hari 3 malam. Artinya dia boleh memakai itu dan dia boleh mempraktikkan itu ketika masih ada di rumah sehari semalam. Nanti kalau sehari semalam kemudian istilahnya dia sudah batal, dia ulangi kembali, dia wudu lagi, kemudian cuci lagi kakinya, boleh pakai lagi sepatu. Setelah itu dihitung lagi 1 hari 1 malam. Nanti kalau udah lewat 1 hari 1 malam, baru boleh lagi dia mempraktekkan lagi. Begitu terus ya. Kalau dia di perjalanan boleh sampai 3 hari 3 malam. Udah 3 hari 3 malam dilepas lagi. Kemudian kalau dia tidak punya wudu lagi secara sempurna, setelah itu pakai lagi khuf, kemudian berlanjut sampai 3 hari. Cuman 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam ini tidak dihitung dari memakai, tapi dihitung nanti disebutkan ketika dari dia hadas. Kalau dia sudah hadas baru dihitung. Jadi kalau 1 hari 1 malam dari dia memakai khuf tersebut nggak batal-batal, itu belum dihitung 1 hari 1 malam. Tapi kalau dia sudah batal, dia dihitung dari situ sampai selanjutnya 24 jam yang akan datang. Kemudian kalau di perjalanan 24 jam kali 3 hari. Taib. Nah, ini sekedar kita pembahasan pembukaan di dalam masalah al-khuf. Wa illa ini pembahasan biasanya tersendiri dalam kitab-kitab. Hanya saja kita menggambarkan dulu, dan insyaallah pada kajian selanjutnya kita akan lanjutkan tentang pembahasan masah al-khuf, kemudian furudul wudu yang terakhir yaitu at-tartib. Wallahu a'lamu bissawab.